Manchester United masih belum menunjukkan tanda-tanda konsistensi di bawah asuhan Ruben Amorim. Bahkan, sang pelatih makin membawa setan merah terpuruk setelah dikalahkan oleh rival sekota. Pasalnya, Amorim masih ngotot mempertahankan filosofi permainannya yang dianggap kurang masuk akal. Di lain sisi, kegagalan memanfaatkan rekrutan mewah juga membuat sang pelatih semakin dikambing hitamkan. Cetak Gol coba merangkum kegagalan gembar-gembor Ruben Amorim sebagai berikut. Keyakinan besar revolusi skuad baru. Ruben Amorim disebut mendapatkan nasib beruntung karena masih dipertahankan oleh Manchester United. Padahal pelatih asal Portugal ini nggak menunjukkan hasil yang memuaskan di musim lalu. Kepercayaan ini berusaha dimaksimalkan penuh oleh sang pelatih untuk revolusi setan merah. Salah satunya dengan merombak susunan skuad untuk musim 2025-2026. Lini depan dan pos penjaga gawang menjadi sektor yang paling disorot. Pasalnya, setan merah berhasil mendatangkan 4 pemain anyar di posisi tersebut. Revolusi besar ini sebenarnya sudah memberikan dampak yang bagus untuk tim. Meski belum meraih hasil memuaskan dalam 3 laga awal, permainan setan merah banyak mendapatkan tanggapan positif. Salah satunya dari Rio Ferdinand yang dibuat yakin dengan komposisi penyerangan. Menurutnya, Manchester Merah sudah terlihat jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Semuanya masih terlihat menjanjikan dengan apa yang dilakukan oleh manajemen. Bisa terlihat kalau pembelian di pos serangan mulai menunjukkan tanda-tanda bagus, ujar Ferdinand. Di lain sisi, komposisi skuad dinilai jauh lebih lengkap setelah mendatangkan Senne Lammens. Kiper asal Belgia ini diperkirakan bakal menjawab semua masalah yang ada di musim lalu. Sebab Manchester Merah kerap kali mudah kebobolan saat masih mengandalkan Andre Onana. Gak heran Amorim begitu yakin dengan skuad yang ada saat ini. Bahkan sang pelatih berani menjanjikan hasil yang lebih baik dibanding musim lalu. Saya yakin keberuntungan akan memihak kepada saya. Saya sudah merasakan keberuntungan beberapa tahun lalu. Saya siap memulai lagi dan bertahan lebih lama di sini, ujarnya. Kegagalan besar akibat ngotot pakai taktik aneh. Kesombongan Ruben Amorim akhirnya runtuh setelah dikandaskan Manchester City. Setan merah harus menanggung malu usai dipecundangi 3 gol tanpa balas di Etihad Stadium. Kekalahan ini nggak lepas dari blunder sang pelatih yang ngotot memaksakan taktik anehnya. Amorim tetap menggunakan formasi 3-4-2-1 meski sudah berulang kali gagal dan dikecam para pundit. Salah satunya legenda Crystal Palace yakni Joby McAnuff. Rasanya gila bahwa Amorim terpaku pada formasi ini dalam segala cara dan situasi. Sungguh membingungkan, tak ada fleksibilitas sama sekali. Benar saja, setan merah gagal memberi perlawanan kepada sang tetangga yang sedang inkonsisten. The Citizens justru tampil lebih efektif dengan 1 gol Phil Foden serta brace Erling Haaland. Namun itu bukanlah satu-satunya kesalahan Amorim di laga tersebut. Pasalnya, sang pelatih masih memaksakan Altay Bayindir mengawal gawang meski tampil kurang impresif di awal musim ini. Padahal dirinya bisa memasang Senne Lammens yang baru didatangkan dan punya potensi besar. Amorim beralasan tekanan besar di derby Manchester bisa mengacaukan kiprah Lammens. Padahal Manchester City juga memainkan Gianluigi Donnarumma yang baru pertama debut. Hasilnya, gawang The Citizens yang semula compang-camping justru berhasil diamankan Donnarumma. Gak heran kalau sikap batu Amorim langsung dicecar ex-pemain dan pelatih Belanda yakni Johan Boskamp. Jika saya pelatih MU, saya akan langsung memainkan Lammens karena Bayindir tidak bermain bagus. Alasan Amorim hanya omong kosong, siapapun yang mereka hadapi akan selalu ada tekanan. Akibat hasil buruk ini, Amorim dikabarkan mulai kehilangan kepercayaan dari para pemain. Dilansir dari The Guardian, mereka menilai taktik Amorim gak punya alternatif. Para pemain juga sulit berimprovisasi karena harus menuruti permintaan sang pelatih. Dapatkan kemeja polosan yang punya banyak pilihan warna mulai dari 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini.
Tumpulnya lini serang kurang kreativitas. Penerapan taktik Ruben Amorim yang kaku juga berimbas kepada lini serang. Saat ditaklukkan Manchester City, Setan Merah kekurangan kreativitas untuk mengalirkan bola ke garis depan. Barisan penyerang mewah MU gagal menjawab ekspektasi karena minimnya sokongan lini tengah. Sebut saja Benjamin Sesko yang cuma melepas 1 tembakan selama di lapangan. Bryan Mbeumo yang biasanya jadi pembeda juga kesulitan beroperasi di sisi kanan. Sementara itu, para gelandang malah terisolasi dan kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Duet Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte gagal menghidupkan aliran bola dari lini tengah. Padahal The Red Devils lebih memegang kendali permainan dengan 55% penguasaan bola. Kegagalan ini juga disebabkan Setan Merah yang ngotot untuk nggak membeli gelandang baru. Ruben Amorim dilaporkan terlalu percaya diri dengan komposisi yang ada. Sampai-sampai Ineos menyetujui pemikiran tersebut dan menunda pembelian gelandang ke musim depan. Padahal mereka bisa mengatasi masalah lini tengah seandainya bergerak lebih cepat. Namun Amorim ngotot nggak ingin mendatangkan gelandang selain Carlos Baleba. Padahal mereka bisa mendapatkan alternatif lainnya seperti Adam Wharton dari Crystal Palace. Alhasil Setan Merah justru dipermainkan Brighton yang ogah menjual Baleba dan mematok harga tinggi. Sialnya, pintu untuk mendatangkan Wharton juga sudah ditutup rapat-rapat oleh Crystal Palace. Di sisi lain, gaya main kedua incaran tersebut sejatinya dimiliki oleh Kobbie Mainoo. Namun Amorim ngotot untuk gak memainkannya karena dinilai terlalu lambat untuk filosofinya. Saya pikir Kobbie membutuhkan kemampuan teknis yang dimilikinya, tetapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dia perlu memahami posisi dengan lebih baik. Ruben Amorim masih kolot pertahankan filosofi. Meski terbukti gagal total, Ruben Amorim nampaknya masih ngotot mempertahankan filosofinya. Pria asal Portugal ini nggak menunjukkan tanda-tanda penyesalan setelah dibantai Manchester City. Menurutnya, taktik andalannya sudah berjalan cukup baik meski harus kandas dari sang rival. Malahan Amorim terang-terangan menyalahkan anak asuhnya yang dinilai tampil kurang maksimal. Sangat mengecewakan ketika kita kalah 3-0 dari City. Ketiga gol tersebut seharusnya bisa dihindari. Saat menyerang kita juga kurang tajam. Itulah yang harus kita perbaiki, tutur Amorim. Meski begitu, sang pelatih bersikeras untuk terus melestarikan filosofinya. Pria 40 tahun tersebut percaya diri bahwa taktiknya bukanlah sumber masalah utama Setan Merah. Bahkan Amorim berani mengancam balik para kritikus yang meremehkannya. Menurut Amorim, lebih baik dirinya diganti daripada harus merombak filosofi yang sudah ditetapkan. Saya percaya pada cara saya dan saya akan bermain dengan cara tersebut sampai ingin berubah. Jika tidak, Anda harus mengubah orangnya, kecam Amorim. Sikap bebal sang pelatih ini mendapat kecaman dari para pundit dan legenda. Salah satunya Chris Sutton yang mewanti-wanti Amorim untuk mengkhawatirkan posisinya. Kalau saya jadi Amorim, saya akan mulai khawatir. Ini jelas kesalahannya dan tekanan musim ini benar-benar terasa. Seharusnya dia fokus memperbaiki keadaan, ujar mantan pemain Inggris tersebut. Tak cukup di situ, legenda Setan Merah seperti Gary Neville juga mulai angkat bicara soal pemecatan Amorim. Saya pikir akan ada tekanan kepada Amorim karena ketegarannya mempertahankan sistem. Manchester United harus menang secepatnya. Jika tidak, pelatih akan berada dalam masalah. Dapatkan sepatu running kualitas premium dari Hoka dengan diskon besar-besaran hingga 50%. Cek link di bawah ini ya. Itulah ulasan gagalnya gembar-gembor Ruben Amorim merevolusi Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Akankah Setan Merah semakin merana di tangan sang pelatih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.